Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga setiap kita pada kesempatan hari ini selalu dalam keadaan yang baik ya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan terkait beberapa hal sebagai ujian akhir semester etik UMB dengan Bapak Dr. Aldus Budiantoro MA. Apa saja yang akan saya bahas pada UAS kali ini? Pada UAS kali ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Berikut adalah beberapa hal yang akan saya bahas pada presentasi ini. Mari kita masuk ke dalam slide. Yang pertama, definisi atau pengertian kedisiplinan dan nilai-nilai kedisiplinan. Lalu yang kedua, ada definisi atau pengertian kearifan lokal. Selanjutnya, yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal. Selanjutnya, yang keempat, jelaskan korupsi dan penyebabnya. Lalu saja yang kelima, jelaskan pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Mari kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama. Kedisiplinan merupakan suatu kondisi yang tercipta melalui proses latihan yang dikembangkan menjadi serangkaian perilaku yang di dalamnya terdapat unsur-unsur ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban, dan semua itu dilakukan sebagai tanggung jawab yang bertujuan untuk mawas diri. Lalu, kedisiplinan adalah suatu sikap di mana menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan serta siap menerima sanksi-sanksi apabila melanggar aturan tersebut. Lalu, apa yang menjadi indikator nilai-nilai kedisiplinan? Berikut pembahasan menurut Sulhan 2011 pada halaman yang ke-38. Di antaranya adalah membiasakan tepat waktu, tidak terlambat dalam melaksanakan aktivitas. Yang kedua, menghentikan bermain untuk melaksanakan kewajiban. Yang ketiga, mentaati peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang keempat, menjalankan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang kelima, membiasakan untuk menata diri. Yang keenam, menerapkan disiplin dalam segala hal. Yang ketujuh, memiliki kesadaran tentang tugas dan tanggung jawab. Yang terakhir, berpikir, bekerja, dan bertindak dalam aturan. Nilai-nilai tersebut sebagai indikator bahwa kita berlaku disiplin, bersikap, dan berperilaku disiplin dalam setiap kehidupan kita. Kedisiplinan tidak bisa hanya dalam jangka waktu yang sebentar, perlu dibangun dan dididik sedari dini, maka memerlukan jangka panjang untuk menciptakan diri sebagai seorang yang disiplin. Terdapat sebuah kata-kata yang mengatakan tentang disiplin. Kata-kata tersebut adalah disiplin adalah kesadaran untuk mencapai visi, di mana banyak orang yang gagal menggapai visinya disebabkan kegagalannya mengelola kedisiplinan. Nah, hal tersebut sebagai reminder untuk setiap kita bahwa disiplin sedari dini merupakan kunci kita meraih setiap goals dan mimpi-mimpi kita. Pertanyaan yang kedua, definisi atau pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal atau local wisdom. Pengertian kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal atau lokal, sehingga dapat diartikan kebijaksanaan daerah setempat. Lalu, local wisdom atau kearifan setempat adalah gagasan-gagasan setempat atau lokal, di mana yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Di dalam kearifan lokal terkandung pula kearifan budaya lokal, yaitu pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya.
serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Pertanyaan yang ketiga yaitu nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan suatu produk di mana budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, karena meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Lalu yang kedua, nilai-nilai pada kearifan lokal yaitu sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan pada level lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya, dan kegiatan masyarakat perdesaan. Lalu poin yang ketiga, mengandung kearifan lokal yaitu pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Kearifan lokal dapat disebut sebagai budaya-budaya yang ada pada tiap-tiap daerah, di mana budaya-budaya itu pastinya dilestarikan dan dijaga oleh tiap-tiap orang di dalam daerah tersebut, karena hal tersebut merupakan kekayaan dan sesuatu hal yang telah mendasar dan telah berakar pada suatu daerah tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan pertanyaan yang keempat, yaitu penjelasan mengenai korupsi dan penyebabnya. Mari kita masuk ke dalam slide. Korupsi. Pengertian korupsi. Secara harfiah, korupsi merupakan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Secara sederhana, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Dalam berbagai pandangan, para pakar mengasosiasikan korupsi dengan penyalahgunaan jabatan publik. Apa sih yang menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi atau pemimpin seseorang di dalam pemerintahan melakukan korupsi? Mari kita masuk ke dalam slide. Penyebab korupsi yaitu ketiadaan dan kelemahan pemimpin. Selanjutnya, kelemahan pengajaran dan etika. Lalu, kolonialisme. Selanjutnya, penjajahan, rendahnya pendidikan. Lalu ada kemiskinan yang ada. Selanjutnya, tidak adanya hukum yang keras. Selanjutnya, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi. Lalu, rendahnya sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu struktur ekonomi. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kelima, yaitu pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan korupsi, mari kita masuk ke dalam slide. Pendidikan karakter sedari dini, yaitu pendidikan yang terfokus untuk menimbulkan atau mencetak anak-anak yang berkarakter sedari dini, yaitu karakter yang positif pastinya, karakter disiplin, baik, jujur yang ditanamkan sedari dini. Lalu pendidikan karakter dalam ranah menengah dan juga pada ranah teratas di dalam pemerintahan maupun orang-orang yang memimpin. Yang kedua, kepemimpinan dengan contoh nyata atau bisa dibilang pemimpin yang memberikan teladan yang baik dan benar. Yang ketiga, meningkatkan program-program penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor terjadinya banyak permasalahan dalam kehidupan, dan korupsi masuk ke dalam faktor di dalamnya. Lalu, yang keempat, forum orang tua atau keluarga untuk menjadi bagian dari kampanye pencegahan korupsi. Pendidikan dari ranah keluarga merupakan pendidikan terpenting sebagai anak-anak untuk mereka belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang berakhlak mulia. Kelima, gereja dan masjid juga dijadikan sarana kampanye pencegahan korupsi. Yang keenam,
penerapan sanksi sosial oleh masyarakat. Yang ketujuh, koruptor dimasukkan dalam daftar hitam di lingkungannya. Yang kedelapan, payment. Dan yang terakhir, pembuktian terbalik dan lapor harta untuk tiap-tiap pegawai atasan pemerintah. Karena terkadang di dalam pemerintahan perlu adanya yang namanya keterbukaan dan juga memberikan sebuah laporan mengenai harta-harta yang mereka miliki agar mereka dapat diketahui pendapatan mereka dari mana saja dan dapat ketahuan jika mereka melakukan tindakan korupsi. Lalu, upaya pemberantasan korupsi. Mari kita masuk ke dalam slide. Pemberantasan korupsi dilakukan dalam berbagai upaya. Berikut pembahasan mengenai pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan badan atau komisi anti korupsi sebagai cara untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar. Yang ketiga, pembelakuan berbagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi. Yang keempat, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Yang kelima, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. Lalu yang terakhir, penelitian dan evaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Upaya-upaya berikut ini dilakukan semaksimal mungkin di dalam pemerintahan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi. Hal-hal berikut ini merupakan sarana bagi setiap orang, bagi setiap kita untuk berjaga-jaga agar setiap kita mampu menjadi pribadi yang baik dan juga berakhlak mulia. Dan setiap kita mampu menjadi pribadi yang disiplin dan menerapkan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan kita dan menjaga kearifan dalam budaya di Indonesia sehingga setiap kita tidak terpecah belah dan kehilangan kebudayaan asli milik kita dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan adil dalam bertindak sehingga tidak melakukan pidana korupsi di dalam kehidupan kita. Korupsi kecil maupun besar tetaplah korupsi, seberapapun uang yang diambil. Jadi, baiklah setiap kita boleh belajar mengenai apa yang telah saya jelaskan, bahwa pendidikan, kedisiplinan, dan juga karakter merupakan kunci utama buat setiap kita menjadi pribadi yang lebih baik dan mengatakan tidak untuk korupsi. Terima kasih untuk setiap perhatian dan juga setiap atensi. Saya Danar Aji Saputra mengucapkan terima kasih dan telah memperhatikan presentasi berikut ini. Semoga setiap kita mampu menerima pesan-pesan dan juga amanat dari setiap pembahasan yang sudah saya bagikan dan setiap kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Salam kepada Bapak Dr. Andus Budiantoro sebagai dosen pembimbing etik UMB. Biarlah Bapak semakin semangat dalam mengajar mahasiswa-mahasiswi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Sekian presentasi dari Danar. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga setiap kita menjadi pribadi yang lebih baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat.